Halo adik-adik dan teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Wah, senang ya kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu Pardi. Tentunya di gereja tercinta kita ya, di Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Oh, loh, adik-adik, itu kok ada yang masih duduk ya? Kan kita mau menyanyi dan memuji Tuhan bersama. Ayo, kita bangkit berdiri ya. Kita akan bersiap-siap untuk kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semuanya semangat. Kita akan mulai ibadah kita ya. Dan pastinya ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Retno dan juga Kak Valda. Mari kita beribadah dan selamat beribadah. Bersinar terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersukacita bersama Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Ya, puji Tuhan, sungguh bersukacita ya Kak ya. Iya Kak, luar biasa sekali ya. Iya, ya adik-adik sudah siap untuk kita mendengar firman Tuhan hari ini? Pastinya siap dong. Ya, siapkan dulu Alkitabnya ya. Kita mau belajar bersama firman Tuhan pada pagi hari ini ya Kak ya. Tetap semangat. Oke, yuk siapkan dulu Alkitabnya ya adik-adik. Nah, kalian tahu Alkitab itu berisi apa? Berisi apa Kak? Kebenaran. Iya, kebenaran firman Tuhan. Injil yang di dalamnya memberitakan apa Kak? Keselamatan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya.
Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa. Kakak Valda yang bawa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom, halo adik-adik semua. Gimana kabarnya di rumah? Kakak harap kalian baik-baik dan sehat-sehat ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang namanya Stefanus. Stefanus ini adalah salah satu murid dari para rasul. Nah, para rasul adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Jadi Stefanus ini juga muridnya Tuhan Yesus. Kisah ini bisa kakak bagikan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal 7. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, dia melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Misalnya dia pernah menyembuhkan mata Bartimius yang buta. Dia juga pernah menyembuhkan orang sakit kusta, yang lumpuh bisa berjalan, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan Lazarus, dan banyak sekali mujizat-mujizat yang pernah dia lakukan. Nah, yang paling penting dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus itu adalah dia memberitakan dan menceritakan tentang kerajaan Allah. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apakah pekerjaan Tuhan Yesus ditinggal? Tentu tidak adik-adik. Pekerjaan Tuhan Yesus tetap dilanjutkan oleh murid-muridnya yang disebut juga para rasul. Mereka juga menyembuhkan yang sakit, menolong orang yang kesusahan, dan yang paling penting dari semua pekerjaan itu, mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah. Mereka yang mendengar berita ini dan menjadi percaya, lalu dibaptis dan menjadi murid para rasul. Pekerjaan para rasul semakin lama semakin banyak. Banyak yang sakit, yang butuh kesembuhan, banyak orang miskin butuh pertolongan, dan yang lebih penting banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus tapi ingin mengenal Tuhan Yesus. Lalu para rasul berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, pekerjaan ini semakin lama semakin banyak. Orang-orang banyak yang ingin mengenal Tuhan Yesus, yang membutuhkan bantuan kita juga banyak. Kami para rasul menjadi sangat sibuk. Kalian para murid harus bisa melanjutkan pekerjaan kami. Jadi, para murid, coba kalian pilih 7 orang dari antara kalian yang penuh dengan Roh Kudus. Nanti kalian akan kami angkat menjadi diaken, yaitu wakil dari kami ketika kami tidak ada. Pak Guru, tanya murid-murid, apa tandanya orang dikuasai Roh Kudus? Apakah harus bisa menyembuhkan orang sakit? Iya, tapi masih kurang penting. Apakah harus bisa mengusir setan? Iya, tapi masih ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Dia harus suka baca Alkitab dan kelakuannya harus baik sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berunding dan dipilihlah 7 orang yang terkenal baik hatinya, suka melayani, bijaksana, dan paling suka baca Alkitab. Para rasul melantik 7 murid ini untuk menjadi diaken. Dengan diangkatnya 7 orang diaken, kabar tentang Yesus dan tentang keselamatan menjadi semakin tersebar. Bahkan banyak imam-imam Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Salah satu diaken ini bernama Stefanus.
Stefanus ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Lewat Stefanus, Roh Kudus bekerja sehingga Stefanus banyak melakukan mukjizat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit seperti Tuhan Yesus, bisa mengusir setan. Dia juga sangat berhikmat dan menguasai Alkitab. Tetapi ada sekelompok orang yang namanya kelompok Libertini. Kelompok Libertini merasa pengetahuan mereka tentang Alkitab tidak ada tandingannya. Mereka merasa paling hebat. Mereka ingin menguji pengetahuan Stefanus tentang Alkitab. Jadi mereka bertemu dengan Stefanus dan bertanya jawab dengan Stefanus. Tetapi Stefanus selalu bisa menjawab pertanyaan mereka karena Stefanus dikuasai Roh Kudus. Kelompok Libertini menjadi iri dengan Stefanus. Lalu mereka menyebarkan fitnah kepada orang-orang tentang Stefanus. Mereka bilang, Stefanus ini menghina Nabi Musa. Dia bikin ajaran baru, yaitu ajaran Yesus yang beda dengan ajaran dan hukum Nabi Musa. Padahal hukum Nabi Musa itu dari Tuhan. Berarti dia juga menghina Tuhan. Maka orang-orang yang terhasut menangkap Stefanus dan membawa dia ke pengadilan agama di hadapan imam besar. Imam besar bertanya, Stefanus, kamu dituduh menghina Nabi Musa, menghina hukum Tuhan dan menghina Tuhan. Katanya kamu mau mengganti hukum Tuhan dengan hukum Yesus. Apa itu benar? Stefanus tetap tenang. Dia tidak takut. Bahkan wajahnya tampak seperti malaikat. Stefanus menjawab, saudara-saudara, kalian tentu ingat nenek moyang bangsa Yahudi, yaitu nenek moyang kita, Papa Abraham yang punya anak bernama Ishak. Ishak juga punya anak namanya Yakub. Yakub punya 12 anak, yang salah satunya Yusuf yang menjadi raja muda di Mesir. Kalian ingat? Iya, kami tahu, tapi hubungannya apa? Stefanus melanjutkan, karena terjadi kelaparan, nenek moyang kita, yaitu seluruh keluarga Yakub, pindah ke Mesir. Nenek moyang kita tinggal di sana sampai seorang raja Mesir yang baru, yang tidak kenal dengan Yusuf, menjadikan nenek moyang kita budak. Pada saat itulah Nabi Musa diutus untuk mengeluarkan nenek moyang kita dari Mesir. Lalu Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada Nabi Musa. Memang Nabi Musa menerima hukum Tuhan, tapi nenek moyang kita tidak mau taat. Setiap kali Tuhan memberikan perintahnya, nenek moyang kita selalu menentang Tuhan. Hukum-hukum Tuhan selalu mereka tolak. Bahkan hingga sekarang bangsa Yahudi, kita ini juga menentang Tuhan. Orang-orang itu kaget dan marah. Stefanus, kok kamu bilang seperti itu? Stefanus berkata, perkataanku ini benar atau tidak? Ada nggak nabi-nabi Tuhan yang tidak dibunuh? Mereka menjadi malu sendiri karena yang dikatakan Stefanus itu benar. Semua nabi yang memberikan peringatan dari Tuhan kalian bunuh. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri datang, kalian juga membunuhnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Ternyata dalam keadaan terdesak seperti itu, Stefanus tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang ini menjadi marah. Lalu Stefanus melihat ke atas, dia melihat langit terbuka. Dia berkata, lihat di langit, Tuhan Yesus ada di situ berdiri di sebelah kanan Allah. Orang-orang itu menjadi lebih marah. Orang ini benar-benar menghina Tuhan. Sambil berteriak-teriak, mereka menyeret Stefanus keluar kota. Tetapi Stefanus yang dalam keadaan terluka karena diseret-seret, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jangan marah kepada orang-orang ini, karena mereka tidak mengenal Engkau. Lalu orang-orang
ini melempari Stefanus dengan batu bertubi-tubi. Stefanus berdoa untuk terakhir kalinya. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu dia meninggal dan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Loh, kok mati tapi hidup bahagia untuk selama-lamanya? Ya adik-adik, walaupun Stefanus sudah meninggal, tapi rohnya dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga dan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga yang penuh sukacita. Nah, adik-adik tahu kan, kalau kita tetap setia di dalam Tuhan Yesus, maka kita walaupun tubuhnya sudah mati, tetapi roh kita tetap hidup dan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Ya, kiranya kisah tentang Stefanus ini menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia mengikut Tuhan. Karena hanya satu-satunya jalan ke surga adalah Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak akan membagikan ayat hafalan yang baru yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. Bunyinya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nanti adik-adik hafalkan ya. Nah, sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau kami hari ini boleh mendengar cerita tentang Stefanus. Kiranya Stefanus yang begitu setia mengikut Tuhan Yesus sampai mati boleh menjadi teladan bagi kami untuk juga terus setia mengikut Tuhan Yesus dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya dihafalkan ayat hafalan kita dari 1 Korintus 1 ayat 18. Adik-adik yang sudah menghafal bisa dikirim videonya ke kakak. Oke? Jangan lupa ya. Dan adik-adik semua jangan lupa ikut ibadah kita besok minggu di sekolah minggu kita yang lebih ceria dan seru lagi. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Sampai jumpa. Tuhan Dadah. memberkati.